Jadi semangat ya Kak Ziva, semangat. Semangat. Bulan undian 9 atas nama Nazifa Zulfi Samara dari SMP Quran Al-Karimah. Pergi belanja bersama Rara, cari hadiah untuk orang rumah. Nama saya Nazifa Zulfi Samara dari SMP Quran Al-Karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kuburaya semua. Hari ini saya nak bercerita tentang cerita yang berjudul Cincin Wayak Kuning. Saya ambil cerita ni dari cerita Pak Saidi bin Ismail. Sekitar ratusan tahun yang lalu, tersebutlah sebuah cerita di tepian Sungai Kedah Tugu, Kabupaten Kuburaya. Cerita ada seekor anak buaya yang lahir dari rahim perempuan biasa, dan dia beri nama anak itu Si Cincin. Anak yang berupa buaya itu berwarna kuning, sehingga dia dikenal dengan nama Si Cincin Buaya Kuning. Di tahun 1928, hiduplah masyarakat yang tinggal dengan aman dan damai di sebuah perkampungan kecil di daerah sungai. Lokasi perkampungan mereka berdekatan dengan tepian sungai serta dikelilingi banyak pokok kelapa. Sehingga kebanyakan warga di daerah tersebut bekerja sebagai petani, tukang kebun, ada pula sebagai pelaut. Diceritakan tinggallah sepasang laki bini di rumah sederhana berdinding kayu beratakan daun nipah. Masa itu bininya yang bernama Bu Fatimah tengah bunting. Mereka sangat bahagia dengan kehadiran buah hati pertama mereka. Suatu hari, Pak Taib tiba di rumah selepas pergi mencari ikan di sungai. Bu Fatimah ngajak sang suami yang tengah melepas lelah. Oh Pak, tak lama lagi anak kita akan muncul. Bapak dah ada ke nyiapkan nama dia? Kata sang isteri. Dah ada dah. Kalau anak kita seorang lelaki, kita beri nama dia Soleh. Dan
kata segumpalan angin keluar dari jalan lakinya, menembus ke atas rumah dan menuju ke atas langit. Bu Fatimah dan Pak Taib terkejut atas peristiwa yang terjadi. Sang dukun berkata, "Jangan terkejut, wahai anakku. Itulah Putri Kahyangan." Selang beberapa menit kemudian, Bu Fatimah merasakan sakit tak terkira dari perutnya. Rasanya seperti nak melahirkan. Seketika keluarlah seekor anak buaya kuning dari jalan lahirnya. Betapa terkejutnya mereka yang menengok kejadian tersebut. Meski diselimuti perasaan yang bingung, sang dukun berusaha untuk menenangkan sepasang laki bini itu. Apa hendak dikata? Sudah takdirnya dari Yang Maha Kuasa, kata sang dukun, yang segera menyuruh Pak Taib untuk meletakkan anak buaya kuning di sebuah nampan yang besar. Selang beberapa tahun, Pak Taib mau pergi menangkap ikan ke sungai. Langit nampak gelap, nampak angin ribut nak terjadi. Selang beberapa menit, ternyata hujan lebat turun. Pak Taib pun kesusahan untuk melihat apa yang berada di sungai tersebut. Saat berada di tengah sungai, sampai turunlah angin karena air sungai yang mulai pasang. Di saat kepanikannya, ia teringat waktu itu sang istri pernah bermimpi. Menjelang 1 bulan umur anak buaya kuning, sang istri pernah bermimpi, "Wahai Bu Fatimah, berikanlah anak kau itu dengan nama cincin dan lepaskanlah ia di sungai Kedahi. Bila kalau kau mengalami suatu perkara, niscaya dia akan datang untuk membantumu." Kerana Pak Taib teringat, kau ni nak tenggelam. Seketika, tangan Pak Taib tertarik ke tepian sungai. Pak Taib pun sesampainya di tepian sungai, Pak Taib mengucapkan rasa syukur. Setelah ia turun dari sampan, ia menengok ada seekor buaya berukuran besar dan warna kuning berenang menjauh dari arahnya. Ia pun langsung mengingat akan sang anak. "Cincin, kau betul. Kalau kau, mak kasihlah dan tolong bapak kau." Pak Taib pun segera balik ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada bininya dan warga di daerah tersebut. Akhirnya, Sungai Kedah dikenal luas sebagai legenda cincin buaya kuning. Hikmah yang kita dapat dari cerita tersebut, tak macam apa pun rupa kita ni, orang tua kita pasti akan selalu merawat kita dan menyayangi kita. Kita pula sebagai anak harus membalas budi kepada orang tua kita. Saya Nadif Fadli Samara dari SMP Quran Al-Karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan undian 9 Nazifah Zulfi Samara dari SMP Quran Al-Karimah. Siap? Baik. Dewan diri dan penjelasannya penampilan dia. Hari ini sekarang ya udah Pak. Sekarang kita bersama Siva beserta lomba bercerita dan mungkin boleh sampaikan sedikit Iya, gimana perasaannya semua mengikuti perlombaan? Di hadapan dia tuh. Video merah, bagaikan bara api yang Udah berani maju. Sisi
kecil berkilau terkena cahaya bulan. Apa lagi mau sampaikan? Orang-orang kampung percaya Ayo ucapan terima kasih. adalah penjaga rasa soliditas dari zaman nenek Masya moyang. Allah. Ada sama tuh adik kelas yang ikutan. Kayaknya bapak-bapak ini simpan uang tadi. Kalau tak menang dapat Ya, betul. Percaya. Percaya Pak. Soalnya ada cerita ini yang dialami oleh seorang anak. Kalau lah Ustazah kaulannya? Belum Ustazah kaulan. Namanya Tati. Dan itu masih kecil, tapi tingkah laku dia sangat nakal. Salahan pasti. Ya itulah. Ya. Goreng.